Dan untuk mengenal lebih jauh sosok remaja berdarah Minang yang menjadi guru ngaji di Amerika Serikat, pemirsa sudah terhubung melalui sambungan Zoom Alia Lawindo. Selamat pagi waktu Jakarta. Apa kabar Mbak Alia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi, selamat siang juga dari sini. Oke, baik. Wah, ini sungguh inspiratif saya melihat paket beritanya tadi. Sebenarnya ceritanya bagaimana akhirnya bisa menjadi guru ngaji ini bagi anak-anak komunitas Muslim Indonesia yang ada di sana, Kak? Alia pertama belajar mengaji semenjak umur 4 tahun Pak, sama Bunda di rumah. Dan juga setiap hari Minggu dibawa Bunda ikut belajar di Sunday School Madrasah Imam atau komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area. Bunda juga ikut volunteer mengajar mengaji di Madrasah Imam. Dan Alia mulai membantu mengajar mengaji sejak umur 15 tahun di Quran Class. Alia ini kan lahirnya di Washington DC, tapi kalau saya dengar bahasa Indonesianya lancar, bahasa Minangnya juga lancar. Logatnya terasa ya? Iya, logatnya terasa. Bagaimana cara Ibu Alia mengajarkan hal itu di tengah pasti lingkungan Alia ini adalah anak-anak yang berbahasa Inggris ya? Terima kasih Bu. Ya, di rumah Bunda dan Papa berbahasa Minang. Untuk komunikasi sehari-hari di rumah kami menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Minang. Dan Alia aktif mengikuti kegiatan kebudayaan Minang seperti menari, main musik, serta main randai. Jadi setiap latihan di Sangkar Rumah Gadang Grup USA yang didirikan oleh orang tua Alia. Dalam dialog randai tersebut sebagian besar menggunakan bahasa Minang. Yo sakete ambo lai bisa bahasa awak iko. Kalau apa jo ama Alia mengecek bahasa Minang, Alia lai mengerti walaupun kadang masih susah untuk diucapkan. Berarti artinya pasif ya, mendengar mengerti tapi mungkin masih agak kesulitan untuk berbicara. Artinya orang tua di sana juga menggeluti sanggar budaya Minang begitu ya untuk komunitas Indonesia? Iya Pak. Alia, boleh digambarkan nggak Alia, bagaimana sih pengalaman Alia selama mengajarkan ngaji begitu di Amerika Serikat? Kalau kita bicara soal data kan di Amerika Serikat ini komunitas Muslim atau orang Muslim di sana ini kan minoritas ya? Ya, kalau alhamdulillah hubungan komunitas Indonesia selama ini baik-baik saja karena kita tinggal di daerah perkotaan yang jumlah imigrannya lebih banyak dan masyarakatnya lebih terbuka ya. Ini agak campur bahasa Inggris sedikit ya. In those situations where there has been a lot of hate crimes against Asians and Black people, it's really important to be anti-racist with our words and our actions. Jadi karena sekarang ada banyak kasus rasis ya di Amerika Serikat, walaupun orang-orang punya toleransi yang besar untuk orang yang beda identitas, ini memang waktunya bagi semua orang untuk belajar dan memahami perbedaan identitas. Baik, artinya memang masih saling mempelajari begitu ya, salah identitas satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang menarik juga, apakah yang murid-murid Alia ini hanya WNI atau komunitas Indonesia atau pernah juga dari komunitas lain atau WNA begitu? Ya, nah di dalam Madrasah Imam, Alia mengajar komunitas Indonesia dan non-Indonesia, seperti anak-anak Muslim dari Pakistan, Ethiopia, dan negara lain yang belajar di Madrasah Imam. Nah, kalau di kelas spesifik Alia, kami ngajar murid umur SD dan SMP. Alia, ini kan masa pandemi ya, dan Alia juga belum tidak sebentar ya menjadi guru ngaji di sana, sudah punya pengalaman. Di awal-awal pandemi, apakah les ngajinya ini berhenti atau sudah dilakukan secara daring? Bagaimana kalau sekarang? Iya Bu, ya, jadi sebelum pandemik proses belajar mengaji dengan bertemu langsung di kelas di Imam Madrasah. Karena kondisi pandemi sekarang semua aktivitas mengajar belajar lewat online Zoom. Jumlah saat ini yang rutin paling 4 orang per guru karena pandemi ya. Jadi dengan online system, tapi jumlah total murid sekarang di kelas sekitar 16 student. Oke, nah Dia, saya mau nanya satu. Jika di Indonesia atau saya waktu kecil dulu biasanya ngaji antara asar dan mau maghrib begitu kan? Apakah di sana jam-jam mengaji bagi anak-anak juga mendekati jam maghrib begitu, Alia? Sebenarnya enggak. Jadi kalau ngajar di madrasah itu masih tetap waktu dari mulai 9.30 sampai jam 11 pagi. Jadi ini kelasnya
semua pagi walaupun Ramadan. Apa menarik ya, meskipun sedang sedikit ya, lagi cuma 4 orang ya rata-rata di sana. Alia, ini kan bulan puasa. Bagaimana dengan puasanya di sana? Kalau kita bicara soal puasa pasti menarik ya kalau kita dengar dari berbagai negara di dunia begitu. Iya, puasa di sini kayaknya 16-an jam. Di awal Ramadan kegiatan Alia sedikit terbatas karena masih ada sekolah online dan lagi final test atau ujian akhir semester di American University. Selanjutnya kegiatan rutin Alia selama Ramadan, Alia ikut tadarus Ramadan dengan grup remaja Masjid Imam Center setiap hari jam 5.45 sore sampai menjelang buka puasa. Terus selama Ramadan kegiatan buka puasa dilakukan di rumah masing-masing. Jadi kami sekeluarga pergi sholat taraweh di masjid dekat tempat tinggal kami di Arlington, Virginia. Nah, insya Allah hari Sabtu dan Minggu ini Alia akan menjadi juri lomba hafalan Al-Quran, Juz Amma untuk anak-anak SD dan SMP Madrasah Imam. Dan mohon doanya acara lomba ini lancar insya Allah. Amin, luar biasa menjadi juri juga akhirnya ya. Tetapi ketika sudah ada kompetisi, sudah ada perlombaan di sana, apakah memang dilakukan menyesuaikan dengan pandemi, artinya hanya daring atau memang sudah boleh kumpul tapi terbatas, Alia? Sekarang ini masih lewat Zoom, masih lewat online, tapi mudah-mudahan pas udah agak aman pandeminya bisa berkumpul di Masjid Imam. Tapi kan boleh beribadah di masjid ya, Alia. Boleh digambarkan nggak aturan-aturannya kalau di Arlington bagaimana? Seperti jumlah orang yang boleh beribadah tatap muka atau beribadah di masjid? Ya, kalau masjid iya buka, tapi dibuka dengan kondisi terbatas. Jadi sholat taraweh hanya 4 rakaat yang di masjid dekat rumah Alia ini, dan lalu kami lanjutkan dengan 4 rakaat lagi di rumah ditambah sholat witir. Baik. Semua juga pada pakai masker. Menyesuaikan begitu ya. Dan walaupun dalam keterbatasan seperti ini, apa sih sebetulnya khas Ramadan yang paling mungkin Alia rasakan dan juga selalu ingat, nempel begitu di kepala? Khas Ramadan pasti buka bersama keluarga dan sama teman. Walaupun di dalam pandemi kita bisa berkumpul pakai masker, masih social distancing-nya masih 6 feet. Jadi walaupun Ramadan kita bisa berkumpul dan silaturahmi. Alia, boleh nggak dibagikan kepada kami ini pesan-pesan kepada teman-teman Indonesia? Sebelum pesan-pesan saya mau tanya, Alia terakhir kali ke Indonesia kapan? Tahun 2019, Bu. Oh, sebelum pandemi sebelum ya? Pandemi ya? Iya, pas sebelum pandemi. Kalau bicara Indonesia, ada makanan khas Indonesia yang dikangenin nggak? Favorit gitu kira-kira? Iya, kalau makanan Alia paling kangen itu durian kampung karena kalau di sini banyaknya durian yang di freezer sudah pakai es, jadi beda ya rasanya, nggak fresh banget gitu. Nah, kalau proses buka bersama, misalkan kalau di Indonesia kan guyup, kita bawa makanan khas dan segala macam. Kalau di sana seperti apa? Ada nggak makanan-makanan khas yang dibawa mungkin orang dari Indonesia di sana dan dibawa pada saat buka bersama begitu? Oh, semua kalau berbuka, apalagi berbuka dengan sama orang komunitas Indonesia, semua makanan pasti akan makanan Indonesia. Mau makanan, mau bakso, mau nasi padang, mau sate, semuanya ada. Dan alhamdulillah itu juga kesenangan Alia juga. Oke, Alia, ini mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Betul. Alia juga bisa pulang ke tanah air untuk kangen-kangenan makan durian kampung yang diambil dari pohonnya, dibuka gitu. Pasti kangen banget Alia ya? Iya, Bu. Oke, terakhir Alia, boleh nggak sepatah dua patah kata untuk teman-teman di Indonesia dengan bahasa Minang ya? Betul, kita pengen dengar nih dari Alia. Iya, Pak, pantun Minangnya disimpan aja buat acara berikutnya karena pantun Minangnya sudah banyak dipakai sebelumnya. Tapi makasih banget, terima kasih udah kasih rencana waktu tempat buat pantun Minangnya. Oke, baik. Tapi terakhir sekali, nama anak saya juga kebetulan Alia. Jadi saya berdoa anak saya nanti bisa seperti Alia, menginspirasi dan juga bermanfaat buat orang lain. Amin. Seperti itu.
Amin. Baik, Amin, amin. Alia terima kasih atas waktunya sudah membagikan inspirasi pada kami di Indonesia dan sampai jumpa.